Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa menyertai Bapak Ibu Saudara mulai pagi hari ini sampai malam hari nanti, bahkan sampai selama-lamanya. Kita berjumpa kembali dalam program Word of Wisdom. Sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, biarlah kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 55 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 2013 saya mengutip dari salah satu media sosial. Ada satu kisah yang memilukan, ada satu kisah yang mengharukan. Kisah ini kisah nyata Bapak Ibu, tentang seorang gadis kecil usia 2 tahun. Ia didiagnosa menderita kelainan jantung bawaan, namanya Xiao Xiao. Kalau Bapak Ibu mendengar namanya saya sebutkan, maka Bapak Ibu Saudara pasti tahu bahwa gadis kecil ini berasal dari mana. Dan karena didiagnosa menderita penyakit jantung bawaan, maka dokter menganjurkan agar gadis kecil ini, Xiao Xiao ini, dioperasi. Ada satu saran dari tim dokter, operasi akan berhasil kalau dilakukan sebelum Xiao Xiao berumur 3 tahun. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, Xiao Xiao harus segera dioperasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biaya operasi mendekati 200 juta. Begitu katanya. Keluarga ini bukan keluarga yang berada, Bapak Ibu, tapi keluarga yang miskin. Tentu biaya 200 juta bukan biaya yang kecil, bukan biaya yang terlalu murah. Tapi bagi orang yang tidak punya uang, bagi orang yang miskin begitu katakan, 200 juta adalah biaya yang sangat besar. Alih-alih Xiao Xiao menjadi trauma, alih-alih Xiao Xiao menjadi berkecil hati, dia tetap melakukan aktivitasnya sebagai gadis kecil. Mungkin Bapak Ibu berkata bahwa ya anak kecil mungkin tidak tahu apa yang sedang dihadapi. Saya setuju Bapak dan Ibu, tapi melihat keseharian Xiao Xiao, dia menyibukkan diri untuk mengambil sampah plastik. Kalau di Indonesia dikenal sebagai pemulung. Setiap hari kerjanya hanya mengambil sampah plastik. Dia berharap suatu saat ada sejumlah uang yang cukup untuk membiayai operasinya. Dia rindu satu kali ketika operasi itu bisa terlaksana, dia rindu untuk bertemu dengan ibunya. Ibunya karena keluarga ini susah sekali, ibunya pergi untuk mencari pekerjaan, tapi sampai saat berita ini saya baca, ibunya tidak tahu ada di mana. Xiao Xiao kecil tinggal dengan kakek dan neneknya. Siapapun kita pernah menghadapi situasi yang kurang lebih sama. Terkadang keadaan tidak berpihak pada diri kita. Apalagi situasi-situasi yang saat ini atau akhir-akhir ini terjadi, seolah-olah keadaan tidak berpihak kepada saudara dan saya. Lalu ketika situasi yang kita rasakan begitu sulit, begitu berat, kita menerima nasihat, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Seakan-akan orang yang menyampaikan nasihat itu tidak mengerti apa yang kita rasakan. Enak saja dia berkata jangan khawatir, Anda tidak merasakan apa yang saya rasakan.
Saya setuju dengan apa yang Bapak Ibu katakan, bahwa berteori terlalu mudah dibandingkan dengan prakteknya. Tapi saya ingin katakan satu hal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkataan jangan khawatir bukanlah buah pemikiran manusia, tapi Tuhan sendiri yang mengatakan. Kalau Tuhan yang mengatakan, maka Ia berani bertanggung jawab untuk setiap perkataan yang keluar dari bibir lidahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, kalau kita mengaku sebagai orang percaya, tapi kita gagal memahami, kita gagal merenungkan, kita gagal menghayati, bahkan kita gagal melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita, sungguh disayangkan sebagai anak Tuhan. Seharusnya ketika kita mengaku sebagai orang percaya, maka kita dimampukan Tuhan melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan sepanjang hidup kita. Bukankah firman Tuhan berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketika firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka sebagai orang percaya, kita aminkan firman Tuhan. Sebab satu-satunya pribadi yang sanggup untuk menolong kita adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, artinya Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita semua. Tuhan memberkati, biar sepanjang hari ini ada kekuatan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami minta ampun kepadamu Tuhan. Karena seringkali ketika kami merasa bahwa keadaan tidak berpihak kepada kami, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi kalau firman Tuhan pagi hari ini yang kami renungkan berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka biarlah itu kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika Tuhan yang berkata, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Engkaulah yang menolong kami dalam setiap kesesakan kami ya Tuhan. Dan kami percaya bersama Tuhan kami mampu untuk melakukan segala sesuatu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kami dari Epicenter of Mercy akan dengan sukacita menopang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa. Bersama Yesus, kita bisa.